وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, semoga dirahmati Allah. Bulan Ramadan identik dengan sebagai Syahrul Quran. Jika kita melihat di dalam Al-Quran, maka salah satunya dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Allah SWT menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya mula-mula Al-Quran diturunkan. Jadi permulaan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelas bagi petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah mengapa kalau kita melihat, kalau kita hubungkan dengan ayat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kita akan dapati dalam penjelasan di dalam literatur tafsir itu terjadi di bulan Ramadan. Pun di dalam surat Al-Qadar, misalnya di dalam ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam kemuliaan itu di bulan Ramadan. Jadi jika kita menyatakan sebagai bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran, karena memang demikian identik dengan Al-Quran. Berikutnya kalau kita melihat ayat yang berbicara tentang pewajiban puasa di bulan Ramadan. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tadi ayat 185. Kita sekarang kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 183, disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian kutiba alaikumussyam, puasa, sebagaimana orang-orang kalian telah diwajibkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Jika kita melihat bahwa surat ini berbicara tentang kewajiban puasa, tujuannya adalah untuk ketakwaan, maka kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Kita akan mendapati bunyi ayat, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita membayangkan Ramadan sebagai sebuah madrasah, maka kita bisa meniscayakan bahwa Al-Quran adalah kurikulum utama di dalam
madrasah Ramadan ini. Itulah mengapa Ramadan selalu identik dengan Al-Quran. Sahabat sekalian, semoga dirahmati Allah. Mari kita lihat riwayat yang ada tentang bagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Dalam satu riwayat disebutkan dari sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW diriwayatkan begini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rih al-mursalah. Rawahul Bukhari. Dari riwayat ini digambarkan oleh sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Rasulullah, bukan hanya seorang sahabat. Dia adalah putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Itulah mengapa kalau menyebut namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluarga Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika di bulan Ramadan digambarkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi lebih dermawan, lebih pemurah. Kenapa? Lanjutan matan hadis ini menjelaskan, hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemui beliau, sering menemui beliau. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa? Lanjutan matan hadis ini menjelaskan, fayudarisul Quran, untuk mendaraskan Al-Quran. Darasa yadrusu itu artinya adalah belajar. Tetapi ketika menjadi darasa yudarisu, maksudnya ala wazni fa'ala fa'ilu, maka ini memberikan faedah, makna bahwa memiliki arti lil musyarakah bainal itsnain, menunjukkan ada interaksi di antara keduanya. Itulah mengapa seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, penulis kitab Bulughul Maram, ketika menjelaskan hadis ini, beliau menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dan Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan. Begitu Jibril selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran dan Jibril yang mendengar. Fayudarisul Quran. Nah, ini pun dikuatkan oleh riwayat yang lain dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, inna Jibrila kana yu'ridu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amin marrah. Fayu'ridu alaihi marratain fil amil ladzi qubida fihi. Rawahul Bukhari. Rasulullah Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran atau mengulang bacaan Al-Quran itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun itu sekali. Tetapi di tahun di mana beliau wafat, Jibril alaihissalam itu mengulang bacaan itu 2 kali. Nah, di dalam kitab Al-Jami' fi Gharibil Hadis, Ibnu Athir menjelaskan maksud dari riwayat ini. Maksudnya yang riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Jibril alaihissalam di waktu itu, di setiap bulan Ramadan itu, di malam hari itu, mengulang seluruh bacaan ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
belajar dari Jibril seluruh tentang ayat-ayat itu. Nah, kalau kita membuka kitab literatur tafsir ulumul Quran juga, maka kita akan dapati di antaranya menjelaskan apa yang terjadi di malam-malam itu. Disebutkan bahwa ketika Jibril membacakan kepada Rasulullah SAW mengulang bacaan ayat-ayat yang telah diturunkan, disitulah dijelaskan Jibril mengulang letak ayat-ayat di setiap surat-surat. Itulah momen di mana kita mendapatkan faedah bahwa tentang nama ayat, tentang nama surat, letak ayat, ya, di mana di surat apa, itu semuanya bersifat tauqifi. Itu artinya petunjuk Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan di antara momen itu adalah terjadi di bulan Ramadan. Rasulullah SAW belajar dari Jibril dan melihat bagaimana letak ayat-ayat itu dalam surat. Sahabat sekalian, semoga dirahmati Allah. Hadis inilah yang sebenarnya nanti menginspirasi para sahabat, kemudian para tabi'in, para salafus salih, juga para ulama hingga saat ini senantiasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini menjadi motivasi tersendiri, menjadi dasar nanti. Maka kita akan melihat dalam riwayat bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an di hari-hari bulan Ramadan itu setiap hari menghatamkan sekali. Dalam satu hari hatam sekali. Lalu kita melihat tabi'in seperti Qatadah rahimahullah, itu di luar bulan Ramadan biasanya diriwayatkan beliau menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Tetapi di bulan Ramadan itu 3 hari sekali. Tetapi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dalam satu hari itu bisa sampai 2 kali hatam. Kalau kita melihat para a'immatul madzahib, ya, seperti Imam Asy-Syafi'i, maka ada riwayat beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan itu lebih dari 20 kali. Bahkan ada satu riwayat yang menjelaskan beliau bahkan menghatamkan lebih dari 60 kali. Bukan lebih, sampai 60 kali. Sahabat sekalian semoga dirahmati Allah. Ini menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW sebuah contoh bagaimana kita mengisi Ramadan dengan Al-Quran. Maka saya ingin menambahkan, lalu bagaimana salah satu tips terbaik cara membaca Al-Quran? Maka saya ingin sampaikan satu riwayat dari sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan berita gembira kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa? Karena dua sahabat ini mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda begini, "Man sarrahu ayyaqra al-Qur'an ghaddan kama unzila falyaqra ala qiraati ibni ummi abd." Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Jadi riwayat ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Ini hadis sahih. Apa arti dari riwayat ini? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin membaca Al-Quran secara ghaddan. Ghaddan itu makna aslinya adalah segar yang belum berubah. Kira-kira kalau kita maknai, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana aslinya yang belum berubah. Ketika Al-Quran itu diturunkan, kama unzila, ketika sebagaimana Al-Quran itu pertama kali diturunkan, kata Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda, "Falyaqra ala qiraati ibni ummi abd." Hendaklah dia membaca, ya,
sebagaimana cara membacanya Ibnu Ummi Abad, anaknya ibu seorang hamba sahaya. Siapa dia ini? Dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ghaddan ini sering diartikan sebagai pelan. Jadi membacanya pelan sehingga huruf-huruf itu menjadi jelas dan hukum-hukum tajwid itu menjadi tepat. Sehingga berimplikasi kepada makna yang jelas dan terang. Dan itulah makna sejatinya dari kata tartil. Di dalam surat Al-Muzammil disebutkan Allah memerintahkan memang warattilil Qur'ana tartila. Jadi ketika melihat tafsir untuk ayat ini, sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan maknanya itu adalah dibaca secara jelas, huruf-hurufnya jelas, panjang pendeknya, berhentinya jelas. Dan dalam pembahasan di wilayah ini itu disebutkan salah satu unsur tartil itu adalah pelan. Karena kalau tidak pelan, tidak mungkin huruf itu akan terbaca jelas. Maka tipsnya memang ketika kita melakukan qiraah, membaca Al-Quran, maka pelan. Tepat hurufnya, makhrajnya, tepat tajwidnya, tepat maknanya, dan kita baca artinya, maka itu akan lebih mudah meresap di dalam hati. Maka itulah mengapa dalam satu riwayat digambarkan lagi dari sahabat Rasulullah SAW, ini masih sahabat yang satu ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW itu diriwayatkan pernah meminta kepada beliau. Maka beliau suka bacaan Abdullah bin Mas'ud. Maka dalam satu kesempatan, ini hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW meminta kepada sahabat yang mulia ini agar membacakan kepada beliau Al-Quran. Iqra' alayya Al-Quran. Bacakan kepadaku Al-Quran. Maka sahabat ini canggung ya, ragu. Maka bertanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, faqaifa aqra'u 'alaika unzil? Bagaimana akan aku bacakan kepadamu ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran ini turun kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, inni ashtahi an asma'a min ghairi. Sesungguhnya aku senang mendengarkan dari selainku. Maka Rasulullah SAW pun ya, mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Saat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an membacakan kepada beliau surat An-Nisa. Tetapi begitu ayat ke-41, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, cukup. Ketika diangkat wajahnya, ternyata sahabat yang mulia ini melihat wajah Rasulullah SAW, mata beliau meneteskan air mata. Beliau menangis. Ayat itu berbunyi, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimanakah keadaan kaum-kaum itu? Orang-orang kafir itu. Jika kelak dibangkitkan kepada mereka ini, setiap kaum itu seorang saksi. Seorang rasul. Saksi. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan engkau pun Muhammad akan dibangkitkan kelak untuk menjadi saksi bagi umatmu. Rasulullah SAW sangat menyayangi umat, sangat mencintai kita. Bagaimana beliau akan menjadi seorang saksi di saat kita menghadapi sidang yang paling berat itu? Disitulah letak bagaimana Rasulullah SAW merasakan keharuan itu. Beliau menangis. Dan sahabat pun ketika melihat beliau menangis, mereka pun menangis. Mereka merasakan getaran begitu cintanya Rasulullah SAW kepada mereka. Begitupun mereka ingin membalas cinta itu dengan sebaik-baiknya. Sahabat sekalian semoga dirahmati Allah. Beberapa riwayat ini saya kutip agar bisa mampu memotivasi kita. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh amaliyah tentang akhlak kita, adab kita terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Pun bagaimana berinteraksi dengannya. Itulah mengapa kalau di dalam riwayat tadi disebutkan fayudarisul Quran, sampai kepada kita yang di Indonesia ini, kita sering mendengar dulu istilah tadarusan. Makanya bentuk yang sering kita praktekkan atau mungkin yang sudah selalu mudah kita ingat
Bulan Ramadan kita tadarusan adalah satu membaca Al-Quran, yang lainnya menyimak dan melihat. Jika ada yang kurang tepat, maka diluruskan. Karena bukan hanya membaca, tapi juga belajar. Dan itu bagian dari mencontoh Rasulullah SAW. Fayudarisul Quran, sampai kepada kita menjadi tadarusan. Dan tidak boleh, kalaupun ada yang saat kita belajar Al-Quran itu, ada yang kurang lancar misalnya. Tidak boleh kita membuli atau kita menertawakannya, tidak boleh. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan. Ini harus menjadi ingatan bagi kita agar kita juga berhati-hati, pun kita tetap bersemangat bagi orang yang mungkin tidak begitu lancar, karena mungkin dulu pernah bisa lalu baru sekarang ingin membaca Al-Qur'an. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai membaca Al-Qur'an kelak akan dibariskan oleh Allah bersama barisan para malaikat yang mulia, dan mereka adalah bagian yang taat kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya. Nah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fi. Orang yang membaca Al-Qur'an lalu yatata'ta, tergagap-gagap. Wa huwa 'alaihi syaq. Lalu ada kesulitan, ada kesulitan dalam membaca. Lahu ajrani, dapat 2 pahala. Jadi bagi yang belum lancar, tetaplah bersemangat membaca Al-Quran. Tetaplah bersemangat. Saya ingin menambahkan di dalam Al-Quran, ini agar dicatat, surat Fatir ayat 29 sampai 30. Agar menguatkan kita ketika kita termasuk golongan orang yang biasa membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka orang yang senantiasa membaca tilawah, ini secara tilawah kitabullah, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari karunia Allah kepada mereka itu, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Mereka itu adalah orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum, dan semoga Allah akan menyempurnakan pahala mereka itu dan akan ditambah oleh Allah dari karunia yang telah diberikan kepada mereka, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ketika berbicara tentang ayat ini, kalau kita melihat tafsirnya, maka akan didapati, misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Al-Imam Ibnu Katsir mengutip Qatadah, bahwa Qatadah berkata, Mutarrib ibn Abdullah, ini seorang tabi'in, murid seorang sahabat, kalau mengajar Al-Quran, lalu sampai dengan ayat ini, Mutarrib bin Abdullah radhiyallahu an akan menyebutkan begini. Inna hadhihi ayah lil qurra. Sesungguhnya ayat ini berkenaan dengan para qari, orang yang memiliki kebiasaan membaca Al-Qur'an. Bahkan misalnya Imam Asy-Syaukani pun menambahkan di dalam karyanya, menyebutkan yastamirruna fi tilawati, memiliki kebiasaan selalu melakukan tilawah terhadap Al-Quran, wa yudawimuna, dan membiasakannya selalu membaca Al-Quran. Itulah mengapa di bagian ini kita bisa mengambil manfaat bahwa kita harus tetap bersemangat. Nah,
Berkenaan dengan bulan Ramadan kita saat ini, di tengah-tengah kita menjalani ujian Allah yang tidak mudah ini, semoga ini menjadi rahmat di balik ujian yang selama ini kita sulit mencari waktu untuk bisa lebih dekat terhadap Al-Quran, tapi dengan tibanya kita di bulan Ramadan di tahun ini bersamaan dengan ujian Allah yang berupa wabah virus COVID-19 ini, menjadikan kita dan orang-orang yang ada di dalam tanggungan kita lebih dekat terhadap Al-Quran. Dan semoga ini menjadi hikmah dan pelajaran terbaik bagi keluarga kita dan membawa keberkahan bagi keluarga kita. Karena juga diriwayatkan bahwa dari sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah. Fal hasanatu bi asri amsalha. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dari ayat-ayat Allah, maka Allah akan tetapkan baginya setiap satu huruf itu satu kebaikan. Tetapi Allah SWT Maha Pemurah. Yang satu kebaikan itu dilipat gandakan lagi menjadi 10. Lalu ditegaskan oleh Rasulullah, "Wala aqulu alif lam mim harf." Tidaklah aku katakan alif lam mim dihitung sebagai satu huruf. Walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Setiap alif, setiap lam, setiap mim satu huruf. Sahabat sekalian, semoga rahmati Allah. Sebelum nanti kita berdiskusi, jika ada yang ingin ditanyakan, saya ingin menambahkan dalam prakteknya kalau kita melihat saat ini, kalau kita mungkin sahabat sekalian memiliki mushaf yang ujung wakofnya itu biasanya ada di ujung halaman. Kalau kita melihat khatnya itu adalah Syekh Thaha Utsman, terbitan dari Arab Saudi misalnya, rata-rata dari 30 juz itu kan terdiri dari satu juz terdiri dari 10 lembar. Setiap lembar itu ada 2 halaman, masing-masing halaman itu terdiri dari 15 baris. Sekali-kali sahabat sekalian coba menghitung rata-rata. Berapa huruf itu dari setiap baris? Tidak kurang dari 40 huruf. Maka bisa dibayangkan berapa kebaikan dan karunia Allah yang akan tiba berupa kebaikan-kebaikan. Dan kita tidak tahu karena kebaikan-kebaikan itu meliputi kebaikan di dunia dan akhirat. Maka sekali lagi, semoga Ramadan kali ini di tengah-tengah kita menjalani ujian Allah menjadi momentum bagi kita dan keluarga kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW telah mencontohkan demikian. Sahabat Rasulullah pun mencontohkan demikian. Para tabi'in telah mencontohkan demikian. Ulama kita telah mencontohkan demikian. Dan kita di generasi yang saat ini bisa mengikuti mereka semua dengan sebaik-baiknya. Dan semoga itu dapat kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Dan membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, keluarga kita di dunia dan akhirat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bissawab.